Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injil Indonesia. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Nomor 18, mulia bagi namanya. Glorious is thy name. Kau yang kudus dan berkuasa,
kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Kami semua Tuhan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Terpuji nama Engkau ya Tuhan yang telah mati bagi kami dan menyelamatkan kami. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di tempat yang maha tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali dengan hormat. Saudara, saat ini kembali kita akan memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu nomor 301. Tuhan tak janji. God had not promised. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak ada susah aman selalu. Namun yang janji lakukanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji tiada susah, tak ada cobaan, penderitaan. Tuhan tak janji ku terhindar dari hal sulit dan beban berat. Namun yang janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Yang ketiga, Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berombak, gunung tak merintangiku. Namun Ia janji lakukanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini saudara bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, saat ini kita masuk kepada doa syafaat.
Jemaat sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih pemeliharaanmu kepada kami semuanya. Sesuai dengan puji-pujian yang kami kumandangkan tadi, Tuhan, Engkau tak janji memberikan langit biru kepada kami. Tapi Tuhan, biarlah kami tetap teguh, tetap tekun, tetap setia, tetap percaya kepadamu. Karena Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapa di surga, kami memasrahkan gereja ke dalam tangan Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Baik dari pusat sampai kepada jemaat-jemaat yang berbahasa. Tuhan, kami memasrahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kami semuanya jemaat yang berbahasa Indonesia. Berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Jikalau mereka ada yang lemah tubuh sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Jikalau di antara mereka ada yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan, Engkau berikan mereka pekerjaan yang terbaik buat mereka. Berikan kesabaran mereka menunggu dan menanti Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau di antara mereka ada yang sedang mengurus surat-surat imigrasi mereka, Tuhan Engkau pimpin mereka agar mereka bersabar menunggu dan berikan kepada mereka tepat pada waktunya. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di jemaat kami Tuhan. Berkati mereka semuanya dengan tubuh yang sehat, berkati semuanya dengan kerohanian yang baik, sehingga walaupun kami tidak bersama-sama di gereja Tuhan, bahkan kami di rumah masing-masing, kami boleh tetap setia, tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan, khususnya buat Amerika Tuhan. Berikan keamanan buat semua rakyat Amerika, khususnya kami yang tinggal di daerah Bay Area Tuhan. Jaga dan pelihara keamanan sekitar Bay Area Tuhan. Kalau ada orang-orang yang membenci orang Asia Tuhan, bahkan ada orang-orang Asia yang dipukuli, kami memusnahkan orang-orang jahat di dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh bertobat, biarlah mereka boleh diamankan Tuhan, sehingga memulihkan kembali keadaan yang ada di Bay Area dan San Francisco ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan untuk pemberantasan ini, untuk vaksinasi dimanapun ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan agar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan semua boleh mendapatkan vaksin Tuhan. Kami juga doakan untuk negara-negara yang saat ini mungkin masih berkecamuk COVID-19 Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menolong mereka Tuhan. Pakai para dokter yang merawat mereka kalau mereka terpapar, dan pakai juga vaksinasi yang diperlukan boleh secepatnya tersalurkan di negara-negara yang membutuhkannya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau doakan untuk kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, baik yang memimpin, pemain musik, dan juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oh Tuhan, doa ini tidak sempurna Tuhan. Mohon Tuhan sempurnakan doa kami dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan kebaktian kita, saudara. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu 323, Ku Mau Menjadi Murid Yesus. Lord, I want to be a Christian.
Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci bagimu. Di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci bagimu. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Mari saudara kita tenangkan hati kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Saud. Kami persilakan. Shalom saudara, kita bersyukur kalau hari ini kembali kita boleh mempelajari firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Tolong pakai hamba-Mu Tuhan di dalam segala pergumulannya, apa yang sudah dipersiapkan agar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Pakai firman Tuhan akan disampaikan, dan juga pakai setiap jemaat yang akan mendengarkan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, saya akan membacakan beberapa bagian Alkitab buat saudara secara singkat. Nanti dalam khotbah saya akan masukkan ayat-ayat yang lain. Kita akan buka Alkitab kita saudara dari kitab Ayub. Ayub pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayub 1, ayat 1 sampai kelima, demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayat yang lain nanti kita akan bacakan bersama lagi. Nah saudara, tema yang saya berikan pada hari ini adalah bagaimana kita bertahan dan bertekun di dalam kesulitan dan penderitaan. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Nah saudara, kita mungkin berkali-kali bertanya, mengapa? Mengapa Tuhan yang baik mengizinkan manusia menderita? Saudara, sejak COVID-19
itu ada di dunia ini, tidak pandang bulu, baik yang tua maupun muda, yang kaya maupun miskin, berpendidikan maupun tidak, termasuk juga para dokter, mereka bisa terpapar penyakit tersebut. Bahkan ada yang meninggal dunia. Orang-orang yang meninggal dunia itu barangkali orang yang kita kenal baik. Barangkali juga itu merupakan famili kita, teman kita, sahabat kita. Lalu kita bertanya, mengapa orang-orang seperti itu yang kami dan kita kenal mereka itu baik-baik, tapi mengalami seperti itu? Mengapa Tuhan Allah begitu kejam? Saudara yang saya kasih Tuhan, kita kembali melihat di dalam tokoh Ayub. Ayub itu terkenal dengan seorang tokoh yang mengalami berbagai penderitaan. Kalau kita perhatikan kitab Yakobus, saudara, dalam Perjanjian Baru, di situ Yakobus memberikan ayat Alkitab tentang orang kaya dan penderitaan. Maka di situ diajak kita supaya menuruti teladan terhadap orang-orang yang menderita. Siapa itu? Contohnya adalah Ayub, saudara. Dikatakan Ayub itu bertahan. Ayub itu sungguh-sungguh bertekun. Dan pada akhirnya kita tahu apa yang disediakan untuk dia. Saya bacakan buat saudara di dalam Yakobus 5 ayat 10 sampai ayat ke-11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, garis bawahi. Dan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Itulah Ayub, saudara. Nah, tadi kita sudah baca bahwa Ayub 1 ayat 1 ada seorang laki-laki di tanah Uz. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya bahwa cerita yang di dalam Alkitab yang kita baca itu adalah cerita yang nyata, cerita yang benar-benar ada, bahwa zaman dulu ada sekeluarga yang jumlahnya banyak, yang punya harta kekayaan, bukan mitos, bukan dongeng, saudara. Yang menarik adalah, saudara, di ayat yang kelima tadi kita sudah baca, setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta, lalu Ayub selalu berdoa, mohon pengampunan daripada Allah. Takut jangan-jangan kalau anaknya itu mengadakan pesta berbuat dosa. Ayub memohon pengampunan daripada Allah. Jadi Ayub itu bukan hanya kaya, dia bukan memperhatikan anaknya dengan kekayaannya saja, transfer uang untuk anaknya, bukan. Tetapi dia juga memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Hari ini, saudara, engkau sebagai orang tua, pernahkah engkau memperhatikan kerohanian anak-anakmu? Seberapa sering engkau memperhatikan anak-anakmu? Tahukah Anda hari ini mereka itu datang kepada Tuhan atau tidak? Kesibukan mereka apa? Tahukah Anda? Ayub tahu. Ayub memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Inilah salah satu hal yang perlu kita teladani daripada Ayub. Nah, saudara, kitab Ayub itu ada 42 pasal yang dapat dibagi menjadi 3 bagian. Kalau pasal 1 dan pasal 2 itu tentang kebingungan Ayub. Bagaimana dia tidak bingung, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia harus kehilangan semuanya. Kehilangan harta kekayaannya. Oh saudara, harta kekayaannya banyak, saudara.
Kalau di kurs dengan uang yang sekarang, nanti saudara hitung sendiri. Dia punya kambing 7.000 ekor, dia punya onta saudara, ada 3.000 ekor, 1 ekor onta. Saya baca di Google saudara, harganya 50.000 US dollar. Belum lagi punya sapi. Sapi kalau gak salah sekarang harganya di Indonesia itu 20 juta 1 ekor. Rata-rata. Belum lagi yang lainnya saudara. Tetapi semuanya itu lenyap saudara. Semuanya itu lenyap. Mengapa itu terjadi saudara? Nah semuanya itu terjadi karena di ayat ke-8 mencatat demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah pada Tuhan, waktu itu juga iblis datang. Lalu Allah berkata, engkau melihat enggak ini Ayub? Dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Saya pakai kalimat saya sendiri saja ya. Lalu iblis itu berkata, Ayub bisa begitu kan semuanya dipagari. Dia diberikan kekayaan, dia diberikan kesehatan, dia diberikan segala-galanya. Makanya dia bisa begitu. Maka Allah katakan, coba engkau boleh tes kepada Ayub. Ambil segala harta bendanya. Maka ronde pertama pun dimulai saudara. Kalau kita perhatikan dari mulai ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan minum di rumah saudaranya yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang, merampas. Berulang-ulang semuanya dirampas, habis. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, anak-anak tuan yang laki-laki, yang perempuan sedang makan dan minum di rumah saudaranya yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup kencang, rumah roboh dan mati semua anak-anaknya. Saudara, Ayub 1 ayat 22 mencatat Ayub berdiri dan dia mengoyakkan jubahnya, dia mencukur kepalanya dengan sedih sekali. Dia sujud menyembah kepada Allah. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Dan di dalam Ayub 1 ayat 22 mencatat, dalam kesemuanya itu, dalam semua kejadian seperti itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu yang bisa terjadi dalam kehidupan Ayub. Bertubi-tubi iblis datang menyerang, hartanya lenyap, semuanya lenyap, anak-anaknya mati semuanya. Maka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9 mencatat demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, lawan kita, itu iblis. Iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya dan siap untuk menelan kita, saudara. Lawanlah dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang akan menanggung penderitaan, tetapi orang-orang yang menanggung penderitaan itu cara menghadapinya, cara menanggungnya bagaimana? Maka 1 Petrus 5 ayat 9 mengajarkan kita seperti apa yang dilakukan oleh Ayub dengan iman yang teguh,
dengan tekun melawannya. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Kita masuk dalam ronde yang kedua. Ketika iblis melihat Ayub tetap setia kepada Tuhan, dia berkata lagi dalam Ayub 2 ayat 4. Dia katakan, itu kan baru harta kekayaannya yang diambil. Itu kan baru anak-anaknya. Dia sendiri tidak tersentuh. Coba kalau dia menderita, apakah dia mau ikut engkau lagi? Lalu kata iblis itu kepada Tuhan dalam Ayub 2 ayat 4. Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Ayat kelima, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tadi bertubi-tubi harta kekayaannya lenyap. Bertubi-tubi anak-anaknya semuanya meninggal. Sekarang dia sendiri mengalami sakit penyakit, saudara. Penderitaan begitu menguasai hidupnya. Kulitnya itu begitu sakit sekali. Dia mengalami penyakit yang harus digaruk dengan beling, saudara. Itu yang dialami oleh Ayub. Dalam keadaan seperti itu, saudara, di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 mencatat, ia tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Sehingga istrinya gak tahan melihat dia. Istrinya bilang begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Istri Ayub minta supaya Ayub itu mati. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, dalam kesemuanya itu, saudara, Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. 2 kali dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi yang menarik, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang saya kasih Tuhan, tidak cukup itu, saudara. Pada waktu dalam penderitaan itu, ronde yang ketiga, ada teman-temannya datang. Saudara, Ayub itu punya sahabat. Dalam Ayub pasal 2 ayat 11, sahabatnya itu ada yang bernama Elifas, orang Teman. Lalu ada Bildad, orang Soa. Ada Zobar, orang Naama. Dan ada satu lagi yang namanya tidak tercatat, nanti muncul di ayat yang belakang. Namanya Elihu. Nah, teman-teman Ayub itu datang untuk apa, saudara? Mereka itu duduk diam bersama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam. Saudara, saya membayangkan Ayub itu punya sahabat yang sangat-sangat baik sekali. Kenapa? 7 hari 7 malam menemani Ayub. Saudara, jujur, ngaku, saudara. Kalau ada temanmu yang sakit hari ini, apakah engkau menemani dia? Besuk pun tidak, saudara. Tetapi ada Ayub di sini yang dia sakit, saudara. Temannya itu datang 7 hari 7 malam menemani, dan mereka tidak berkata apa-apa. Orang yang dalam keadaan duka, orang yang dalam keadaan menderita, dia tidak perlu nasihat.
Secara psikologi dia tidak perlu penghiburan apa-apa. Dia tahu itu kok. Malah ketika engkau berkata-kata menghibur dia, makin marah dia. Engkau katakan, ingat Tuhan itu baik. Apa baik? Kalau baik kenapa anakku semuanya habis? Kalau baik kenapa hartaku habis? Kalau baik kenapa aku harus sakit? Ya kan? Jadi orang yang sedang menderita seperti Ayub begitu, yang paling cocok adalah teman-temannya itu datang dan berdiam diri. Tidak ngomong apa-apa. Selama 7 hari, 7 malam. Seringkali ketika kita datang kepada orang yang sedang berduka, yang kita sampaikan adalah semacam kata-kata semangat, tetapi racun, saudara. Yang disebut dengan toxic positif, saudara. Seakan-akan kita menghibur, seakan-akan kita memberikan nasihat, seakan-akan kita memberikan kekuatan, tetapi orang yang mengalami hal yang menderita itu merasa sangat sakit. Yang penting adalah di dalam hati yang tulus, secara diam-diam kita doakan orang tersebut. Tapi harus jujur, secara diam-diam kita berdoa, secara diam-diam kita bisa lakukan apa? Lakukan. Daripada banyak omong kita, tidak lakukan apa-apa, saudara. Saudara, teman-teman Ayub itu setelah hari ke-7, baru mereka itu berbicara. Maka tadi saya katakan, ketika mereka mulai berbicara, maka yang keluar adalah toksik, racun, saudara. Elifaz berkata, dosa penyebab penderitaan. Saya ringkaskan demikian karena panjang, dari pasal 3 sampai pasal 37. Elifaz berkata, dosa itu penyebab penderitaan. Hanya orang fasik yang menderita. Seakan-akan Elifaz mau menuduh bahwa pastilah Ayub itu berbuat dosa, kalau enggak akan menderita. Temannya satu lagi, Bildad, berkata, kamu pasti berdosa. Karena orang fasik selalu menderita. Lalu Zophar bilang apa? Kamu orang berdosa. Karena orang fasik itu umurnya pendek. Tapi untungnya ada satu teman yang lain, yaitu bernama Elihu. Namanya tadi tidak dimasukkan, karena menurut catatan dia itu yang paling muda. Jadi biarlah yang lebih senior dulu ngomong, sekarang giliran dia. Elihu ngomongnya lumayan benar lah, ya. Dia katakan Tuhan memurnikan dan mengajar. Merendahkan dirilah supaya kita tunduk kepada Tuhan. Nah saudara, itulah 4 teman Ayub yang begitu luar biasa. Teman yang modelnya merasa simpati bersama-sama dengan Ayub. Walaupun akhirnya ketiga orang temannya itu mencemooh Ayub. Tetapi paling sedikit mereka adalah teman yang baik, saudara. Di dunia ini, kita ini punya banyak macam teman, saudara. Ada teman yang benar-benar baik kepada kita. Dia berteman dengan kita pada waktu kita susah pun, dia berteman dengan kita. Hati-hati kalau ada teman yang berteman dengan Anda pada waktu engkau sedang senang saja. Ada teman yang datang kalau dia memerlukan sesuatu. Ada teman pula yang datang kepada kita hanya ingin tahu masalah kita. Seakan-akan dia begitu care terhadap kita.
seakan-akan dia begitu memperhatikan kepada kita. Tapi begitu dia pulang, dia sudah memiliki berita baru yang boleh disampaikan berupa gosip kepada orang lain. Ada teman yang biasa-biasa saja, dan zaman sekarang ada teman yang hanya kita kenal melalui Facebook ataupun media sosial. Tidak pernah ketemu orangnya. Ini bermacam-macam teman. Ayub memiliki teman yang benar-benar mau menemani dia 7 hari 7 malam bersama-sama duduk di sana merenungkan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Nah saudara, dari kitab Ayub kita mencatat sejumlah pertanyaan yang diajukan Ayub ketika dia duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya itu. Ia telah kehilangan anggota keluarga. Ia telah kehilangan kesehatannya. Ia telah kehilangan seluruh harta bendanya. Nah pada satu titik tersebut Ayub bertanya, mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Itu Ayub 3 ayat 20. Ia bertanya juga, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Ayub 6 ayat 11. Lalu apakah untungnya bagimu Allah mengadakan penindasan seperti ini kepadaku? Nah saudara, banyak orang mungkin mengalami perkabungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Namun ketika Anda membaca kitab ini sampai akhir dari kitab Ayub, saudara, kita akan memperoleh kejutan. Pada saat Allah menanggapi Ayub, dia melakukan hal yang tidak terduga. Allah membalikkan keadaan yang justru mengajukan pertanyaan kepada Ayub. Pertanyaan dari sisi lain yang menunjukkan hikmat dan kedaulatannya. Beragam pertanyaan mengenai karya ciptaannya yang agung. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan bintang, Allah menciptakan lautan, bahkan Allah menciptakan manusia, nyawa manusia, miliknya, paling dikasihinya. Maka jangan tanya kepada Allah, mengapa kita ini seperti demikian. Kita ini paling dikasihi oleh Allah. Itu sebabnya maka Allah memperhatikan kita. Ketika ada kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah memperhatikan kita. Saudara masih ingat, saudara, ketika murid-murid Yesus bertemu dengan orang kusta, dia bertanya, kenapa ini semua terjadi? Apakah karena dosa orang tuanya? Tuhan Yesus tidak katakan demikian. Tuhan Yesus katakan bahwa semuanya ini terjadi karena Tuhan akan berkarya, bekerja melalui orang tersebut. Jadi di dalam segala kesulitan yang kita alami, saudara, termasuk penderitaan yang dialami oleh Ayub, Tuhan Allah bekerja. Akan terlihat bagaimana kerja Allah terhadap orang tersebut. Mengapa orang bisa menderita, saudara? Di dunia ini ada orang yang bisa menderita, ada beberapa hal. Pertama, karena mereka tidak taat dan berdosa kepada Allah. Seperti Kejadian pasal 3 ayat 17, itu manusia pertama tidak taat. Yang kedua, adanya pengujian, adanya testing. Di dalam 1 Petrus pasal 6 ayat 7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Sifatnya itu sementara saja. Yang ketiga, saudara, mengapa orang menderita? Karena ada disiplin dari Tuhan. Di dalam Ibrani
pasal 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Mengapa menderita? Karena ada disiplin. Sama seperti kita mendidik anak kita. Mengapa anak kita merasa dimarahin? Kenapa? Karena kita sedang mendisiplin mereka. Karena kita sayang kepada mereka. Kalau kita tidak sayang lagi kepada mereka, maka kita akan biarkan. Sama dengan di dalam Alkitab atau kejadian daripada Ayub, ataupun kejadian dari orang-orang sekitar kita, Tuhan memberikan pengajaran, menghajar orang-orang yang dikasihinya. Nah, saudara, jelas sekali di sini bahwa Ayub mengalami berbagai penderitaan. Tapi juga dengan jelas bahwa Ayub dapat lolos dari segala penderitaan itu. Ketika Ayub sudah mendengar jawaban dari Tuhan, ada respon daripada Tuhan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang jahat. Tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub 42 ayat 3, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Di dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kalau dulu Ayub hanya tahu orang itu menderita, tapi sekarang dia sendiri yang mengalami penderitaan tersebut. Tetapi begitu ada intimasi dia dengan Tuhan, memberikan pengenalan yang dalam kepada Tuhan, memberikan pengertian yang luas kepada Tuhan, sungguh-sungguh kenal dengan Tuhan, maka dia pun akan berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pernah gagal, Tuhan itu tidak pernah menyakitkan. Dan di dalam Ayub pasal 42 ayat 10 mencatat, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang terdahulu. Dan saudara, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, dan ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Itulah yang dialami oleh Ayub, saudara. Tuhan memulihkan keadaannya dan memberikan dia 2 kali lipat. Ya, memang ke-10 anaknya sudah meninggal, mereka pergi ke rumah bapak, ada anak-anak yang baru, ada harta kekayaan yang baru, kemudian apa? Dia masih ditambah bonus hidup 140 tahun lamanya, dia bisa melihat keturunannya sampai yang keempat, saudara. Itu yang dialami oleh Ayub. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari, saudara, hari ini? Yang bisa kita pelajari bahwa, saudara, setiap orang akan mengalami penderitaan. Tetapi waktu penderitaan itu datang, bagaimana cara kita mengatasinya? Bagaimana cara kita menghadapinya? Apakah engkau menghadapinya dengan tetap tekun? Ayub menang karena dia menghadapinya dengan tekun. Tetap setia.
tetap bertahan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Dan bibir mulutnya itu dijaga sepenuhnya. Sampai-sampai tidak mencemooh Tuhan. Tidak mempersalahkan Tuhan. Karena dia tahu. Kita juga harus tahu. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak pernah ada yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sering bertanya, mengapa orang-orang baik di dunia, dan Engkau juga sangat baik, membiarkan orang-orang tersebut menderita. Melalui kisah dari Ayub kami pelajari bahwa Engkau yang baik, justru Engkau mengasihi orang-orang yang baik itu. Dan ketika Engkau mengasihi mereka, Engkau ingin mengajar mereka, maka orang-orang yang baik itu merasa sakit, merasa menderita, karena Engkau sedang memperhatikan mereka. Tuhan, biarlah kami semuanya menyadari, mengerti akan hal ini. Bahwa ketika kesulitan, penderitaan yang kita alami, itu karena Tuhan sedang memperhatikan kami. Itu karena Tuhan tidak tinggalkan kami. Justru Tuhan akan tinggalkan kami kalau Dia sudah tidak mengasihi kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Ampuni kalau kami menggerutu, marah, bahkan sampai mencemooh Engkau Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Biarlah untuk ke depan kami lebih berhikmat lagi. Ketika ada kesulitan, ketika ada persoalan, ketika ada permasalahan, kami tahu Engkau sedang mengerjakan pekerjaan-Mu melalui diri kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, dan juga berkati kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pendeta Somi Mansal yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Biarlah firman Tuhan boleh terus berkumandan di dalam hati dan pikiran kita dan boleh merubah tingkah laku kita dan hidup kita menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tibalah saatnya saudara kita akan memberi persembahan pada Tuhan. Mari saudara kita tetap memberikan persembahan pada Tuhan sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara, kita akan menyanyikan lagu nomor 324, Dekat Padanya, Close to Thee. Tuhan berkat-Mu yang baka melebihi jiwaku, sepanjang jalan hidupku ku menjalaniku Dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya, sepanjang jalan hidupku ku menjalaniku Dia, ku tak ingin nikmat dunia disanjung dan dihormat, ku rela tanggung derita, ku menjalaniku Dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya, kau rela tanggung derita, ku menjalaniku Dia. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan ayat ketiga. Lembah gelap, lautan bahaya, ada Tuhan sertaku,
pintu kekal buka, ku masuk dalamnya, ku dekat padanya, ku dekat padanya. Saat pintu kekal buka, ku masuk dalamnya. Mari kita doa persembahan. Bapa Surgawi, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Engkau ya Tuhan, di mana saat ini kami boleh memberi persembahan kepada Engkau. Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan adalah sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu dan bukti daripada iman kami kepada Engkau Tuhan. Karena di mana harta kami berada, disitulah hati kami berada Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan telah memberi persembahan ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita dari mulai detik ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi lagu Be Still. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.